Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Alia Sifa Utami, Siti Fitri Murdiah, dan saya sendiri Novia Tiramdani. Di sini kami akan mempresentasikan artikel yang berjudul Urgensi Regulasi Pengawasan dalam Penyelenggaraan BMT di Indonesia. Lalu selanjutnya ada pendahuluan yang akan dipaparkan oleh Fitri. Fenomena penerapan prinsip syariah dalam lembaga keuangan semakin berkembang pesat. Tidak hanya di perbankan, tetapi juga lembaga keuangan non-bank atau LKBB. Pada sektor lembaga keuangan bank dikenal dengan perbankan syariah, sedangkan pada lembaga keuangan non-bank dengan mengacu pada penjelasan pasal 49 huruf I Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, terdiri atas lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah. BMT tercakup dalam istilah lembaga keuangan mikro syariah. Keberadaan BMT diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam pengembangan sektor ekonomi real. Persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan syariah dari lembaga perbankan syariah. Terus selanjutnya ada metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research, di mana penelitian dilaksanakan dengan menggunakan literatur, baik berupa buku maupun laporan hasil penelitian terdahulu, artikel jurnal, serta situs internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Teknik pengumpulan data yaitu dengan studi dokumentasi. Kemudian penelitian ini menerapkan metode analisis data dengan analisis deskriptif. Untuk selanjutnya ada pengertian BMT yang akan dipaparkan oleh Alia. Lembaga Keuangan Mikro atau biasa disebut LKM dinilai mempunyai peran yang besar untuk mendukung program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. LKM pada dasarnya dibentuk berdasarkan semangat yang terdapat dalam pasal 23 ayat 2 serta pasal 3 ayat 1 dan ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. LKM adalah lembaga yang memberikan jasa keuangan bagi pengusaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah, baik formal, semi-formal, dan informal. Jenis LKM ada berbagai macam bentuk, salah satunya adalah Baitul Mal wa Tamwil, atau biasa disebut BMT, yang merupakan LKM dengan prinsip syariah. BMT adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep mal dan tamwil dalam suatu kegiatan lembaga. Konsep mal terlahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infak, dan sedekah secara produktif. Sedangkan konsep tamwil lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah ke bawah atau disebut mikro. Dalam prakteknya di Indonesia, BMT berbentuk kelompok swadaya masyarakat atau koperasi yang mengelola dana milik masyarakat dalam bentuk simpanan maupun pembiayaan. Dari sumber inilah pembiayaan BMT berasal. Dana yang dipercayakan masyarakat kepada BMT dalam bentuk simpanan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman. Pola kerja yang diambil BMT pada akhirnya sama dengan pola kerja bank syariah yang menjadi lembaga intermediasi, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Serta BMT di Indonesia sampai saat ini telah mencapai jumlah jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia. Selanjutnya ada sejarah berdirinya BMT di Indonesia. Lahirnya BMT di Indonesia diawali dengan kemunculan lembaga keuangan mikro konvensional. Indonesia merupakan negara pertama yang mengembangkan keuangan mikro secara
secara komersial di Asia, dengan mengatur lembaga keuangan mikro semi-profesional mulai pelayanan jasa keuangan mikro. Perkembangan lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan serta telah mengambil peran yang strategis dalam perekonomian di Indonesia. Perkembangan lembaga keuangan mikro syariah, terutama BMT, mengalami peningkatan yang signifikan sejak tahun 2015. Bahkan BMT mampu menyalurkan kredit sebanyak 1,9% dari jumlah kredit perbankan di Indonesia. Menjamurnya lembaga keuangan mikro ini, maka pada tahun 1992, PINBUK kali pertama memperkenalkan BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia. Proyek percontohan BMT ini terus berkembang sebagai pilar lembaga keuangan mikro syariah dan menjadi pendukung perekonomian masyarakat. Serta pesatnya perkembangan BMT sehingga memiliki potensi yang baik untuk menunjang pembangunan di Indonesia. Seiring dengan perkembangan tersebut, maka keberadaan BMT sebagai lembaga keuangan mikro diakui dengan lahirnya UU No. 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro. Sejak tahun 2013, BMT dengan berbadan hukum koperasi atau PT merupakan lembaga keuangan yang legal yang perizinan, pembinaan, dan pengawasannya dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Untuk selanjutnya ada organisasi regulasi pengawasan BMT. Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang dijalankan berjalan lancar sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Pengawasan diperlukan untuk menegakkan kepatuhan dan kehati-hatian dan kesehatan lembaga keuangan mikro. Pengawasan diperlukan untuk membangun kepercayaan dalam sistem keuangan sekaligus memberikan perlindungan terhadap lembaga keuangan mikro. Lembaga keuangan mikro membutuhkan aturan pengawasan dikarenakan lembaga keuangan mikro memerlukan pembinaan dan operasional yang berbeda dengan lembaga keuangan bank. Selanjutnya ada regulasi pengawasan BMT dalam Tata Hukum Ekonomi Indonesia. Regulasi pengawasan BMT memiliki konteks sebagai consumer protection sebagai perlindungan nasabah, karena posisi nasabah sebagai stakeholder sangat lemah dan tidak memiliki aset pada manajemen BMT sehingga nasabah memiliki posisi yang resiko yang berat apabila terjadi kesalahan manajemen atau kesalahan aktivitas BMT. Juga mengingat dana investasi deposan lebih besar dari jumlah modal yang dimiliki oleh BMT. Regulasi pengawasan BMT syariah di Indonesia harus memiliki kepentingan privat yang melindungi hak-hak keperdataan stakeholder dan dimensi publik yang melindungi hak-hak publik stakeholder. Selanjutnya ada payung hukum dan pengawasan BMT di Indonesia. 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Selain beroperasi sebagai lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan berupa penitipan, investasi, dan pembiayaan, BMT memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan lembaga keuangan lainnya, yaitu mengenai nilai sosial kegiatan non-profit. Untuk kegiatannya yang khusus tersebut, berdasarkan pasal 24 Kepmen nomor 91 tahun 2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah atau KJKS, kegiatan BMT dapat pula berupa pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dengan ketentuan ini, tentu BMT harus merujuk kegiatan sosialnya pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi. Akan tetapi, pada tahun 2014, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi
sehingga undang-undang tersebut sudah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Sehingga untuk mengisi kekosongan hukum, MK menyatakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 kembali berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang yang baru. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro atau LKM. Berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, maka status Badan Hukum BMT sebagai lembaga keuangan mikro hanya dapat berbentuk koperasi atau persero terbatas. Bila berbentuk koperasi, maka tunduk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang pengawasannya berada di bawah Kementerian Koperasi dan UKM. Dan jika berbadan hukum perseroan terbatas, maka pengawasan dilakukan otoritas jasa keuangan dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengatur tentang keberadaan dan ruang lingkup wewenang OJK. Mengingat dalam pasal ketentuan peralihan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM disebutkan secara eksplisit bahwa BMT akan berada dalam pengawasan OJK, maka sepatutnya BMT memahami pula kelembagaan, wewenang, dan ruang lingkup pengawasan OJK secara keseluruhan. Yang terakhir ada kesimpulan. BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang mempunyai karakteristik khusus karena dalam pelaksanaannya memperhatikan nilai komersial dan nilai sosial. Selain itu, bentuk badan hukum BMT yang bisa berbentuk koperasi atau PT membuat peraturan yang melandasi kegiatan BMT ini cukup beragam, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan. Selain undang-undang tersebut, terdapat berbagai macam peraturan yang membantu pelaksanaan BMT. Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang dijalankan berjalan lancar sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Pengawasan diperlukan untuk menegakkan kepatuhan dan kehati-hatian dan kesehatan lembaga keuangan mikro. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.